Sungguh tercela, bulan puasa masih saja buat bid'ah dalam agama. Inilah bid'ah yang dianggap biasa di bulan puasa. 1. Zikir berjamaah di sela-sela solat tarawih dengan dipimpin seorang imam atau mereka sebut Bilal karena solat tarawihnya Rasulullah dan para sahabat tak demikian. Sebagian masyarakat mempraktekkan bahawa mereka mengamalkan antara sela-sela duduk istirahat dan solat tarawih dengan berzikir menggunakan bacaan-bacaan tertentu yang dipimpin oleh Bilal. Padahal waktu tersebut sebenarnya adalah waktu untuk istirahat. Itulah mengapa solat tarawih disebut tarawih yang berarti istirahat. Jika demikian, waktu istirahat tersebut sebaiknya diberi kesempatan pada para jamaah untuk menarik nafas, tidak dibebani dengan hal lainnya. Adapun untuk bacaan zikir yang ditentukan oleh Nabi adalah zikir saat setelah solat witir dengan bacaan yang diriwayatkan sahih dalam riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Subhanal Malikil Quddus, yang dibaca sebanyak 3 kali dan dilanjutkan dengan doa, Allahumma inni a'udzubika biridhauka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhshid sana'an 'alaik anta kama atsnaita 'ala nafsik, yang dibaca sebanyak 1 kali dan bukan mengamalkan bacaan seenak jidat sendiri. 2. Melafalkan niat puasa berjamaah yang bacaannya saja tak pernah dikenal Nabi dan para sahabat karena Rasulullah SAW melakukan niat itu di hati, bukan di lisan. 3. Meyakini bahawa solat tarawih harus menggunakan Bilal. Salat tarawih witir rakaat ini rahimakumullah. Kenapa harus punya keyakinan mewajibkan adanya Bilal saat solat tarawih? Ingatlah kaedah fikih yang ma'ruf mengatakan hukum asal ibadah adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Ibnul Hajj dalam kitabnya Al-Madkhal jilid 2 mengatakan hendaknya seorang imam menjauhi ritual zikir yang dipimpin satu orang yang mereka sebut Bilal dan diikuti para jamaah yang mereka lakukan antara 2 rakaat solat tarawih, sedangkan Nabi, Khulafaur Rasyidin dan sahabat lainnya tak pernah melakukannya. Cukuplah sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah sunnah Rasulullah SAW. Jangan menganggap semua itu baik walau tak berdalil. Jika semua bisa berbuat sesuka hati dalam ibadah di agama ini, lantas apa yang tersisa dari kemurnian Islam? 4. Mengkhususkan bacaan-bacaan tertentu pada solat tarawih dengan keyakinan yang dibuat-buat sendiri. 5. Bid'ah menentukan waktu imsakiyah sebagai batasan waktu makan sahur. Jangan berhenti makan walau waktu imsak telah diingatkan. Inilah bid'ah dalam penetapan batasan waktu sahur sebagai keharusan berhenti makan, karena batasan seorang berhenti makan sahur bukannya saat imsak, namun yang lebih tepat saat azan subuh telah berkumandang, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 187, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu saat terbit fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Dan terkait waktu imsakiyah adalah sebagai tanda kehati-hatian saja dan bukan batasan berhenti makan, karena seorang masih boleh menyelesaikan sahurnya sampai azan subuh tiba. 6. Peringatan malam nuzulul Quran. Peringatan malam nuzulul Quran tak pernah dikenal oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. 17 Ramadan dianggap oleh sebagian orang sebagai hari turunnya Al-Quran. Makanya di hari itu mereka membuat-buat sebuah perayaan dengan ritual kebid'ahan. Secara dalil saja sudah salah. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan, Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan malam kemuliaan itu disebut dengan malam Lailatul Qadar yang terjadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi Al-Quran bukan turun di malam ke-17 Ramadan, tetapi lebih tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Maka sadarilah wahai saudaraku, jangan kau buat-buat hari spesial atau hari perayaan mengatasnamakan Islam tanpa dalil dan contoh dari Nabi SAW dan para sahabat. 7. Menunda berbuka puasa atau menunda azan maghrib dengan dalil perasaan
merupakan kebid'ahan. Menunda azan maghrib sangat bertentangan dengan perintah Nabi SAW yang menganjurkan kita untuk menyegerakan berbuka. Rasulullah bersabda, manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berdalil itu bukan dengan perasaan, tetapi berdalilah dengan sunnah dan Al-Quran yang dipahami para sahabat, dan jangan berpatokan dengan akal masing-masing pimpinan kelompoknya, karena semua itu bisa menjerumuskan kepada kebinasaan. Ingatlah, Rasulullah mengatakan, setiap bidah itu sesat, dan kesesatan itu tempatnya di neraka.